Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Ananda semuanya selalu diberikan kesehatan serta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ananda yang soleh-solehah, alhamdulillah bertemu kembali dengan Pak Guru di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester 1. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kepahaman, kecerdasan, dan keberkahan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal Alamin. Ananda yang soleh dan solehah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran keempat di kompetensi dasar 3.10, yaitu bulan Ramadan penuh rahmat. Ananda yang soleh dan solehah, hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang ketentuan puasa Ramadan. Agar puasa ini mendatangkan manfaat, maka dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan puasa. Ketentuan puasa Ramadan yang pertama yaitu syarat wajib puasa. Di mana syarat wajib artinya adalah apabila syarat-syarat ini terpenuhi pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib untuk melakukan ibadah puasa. Apa saja syarat-syarat tersebut? Syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam. Menurut syariat Islam, orang yang tidak beragama Islam maka tidak memiliki kewajiban melakukan puasa. Syarat wajib puasa yang kedua adalah baligh, di mana baligh artinya cukup umur. Sedangkan syarat wajib puasa yang ketiga yaitu kuat atau mampu berpuasa, yaitu orang yang sedang terkena penyakit yang tidak mungkin melakukan puasa, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka, tetapi diwajibkan untuk mengqadha atau menggantinya pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Syarat wajib puasa yang terakhir adalah berakal sehat atau tidak gila, di mana tidak diwajibkan melakukan puasa Ramadan bagi orang yang gila atau hilang ingatan. Begitu pula orang yang hilang akalnya, baik karena pingsan ataupun mabuk. Ananda yang salih dan salihah, ketentuan puasa Ramadan selanjutnya adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa Ramadan adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi. Jika tidak, maka puasanya menjadi tidak sah. Apa sajakah syarat-syarat sah puasa tersebut? Syarat sah puasa yang pertama adalah beragama Islam. Maka orang yang tidak beragama Islam tidak sah untuk berpuasa Ramadan. Syarat sah puasa yang kedua adalah mumayyiz. Artinya dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Syarat sah puasa yang ketiga yaitu suci dari haid atau nifas.
Seorang wanita yang dalam kondisi haid atau nifas tidak sah baginya untuk melakukan puasa. Sedangkan syarat sah puasa yang terakhir adalah pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Ananda yang sholih dan sholihah, ketentuan puasa Ramadan selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa merupakan segala sesuatu yang wajib dipenuhi ketika sedang berpuasa. Jika salah satu dari rukunnya tidak terpenuhi, maka puasanya menjadi tidak sah atau batal. Termasuk rukun puasa adalah sebagai berikut. Rukun puasa yang pertama yaitu niat untuk berpuasa. Berniat puasa dilakukan pada malam hari. Berniat dilakukan dalam hati. Untuk meyakinkan niat biasanya diucapkan atau dilisankan. Nah, Ananda yang sholih-sholihah, berikut adalah niat berpuasa bulan Ramadan. Niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadihis sanati lillahi ta'ala. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ananda yang sholih dan sholihah, ketentuan puasa selanjutnya yaitu tentang sunnah-sunnah puasa, di mana sunnah-sunnah puasa ini adalah ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan, memiliki nilai pahala yang berlipat ganda dibandingkan pada bulan lainnya. Karena itu, dalam bulan Ramadan, umat Islam disunahkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Berikut adalah hal-hal yang disunahkan selama berpuasa. Sunnah puasa yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa bila sudah waktunya. Sunnah puasa yang kedua adalah membaca doa sebelum berbuka puasa. Bacaannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan atas rezeki dari-Mu aku berbuka puasa. Dengan rahmat-Mu wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sunnah puasa yang ketiga yaitu berbuka dengan makanan atau minuman yang manis. Sebab dengan memakan atau minuman yang manis-manis, kekuatan kita yang menurun selama sehari dapat segera pulih. Sunnah-sunnah puasa yang keempat adalah mengakhirkan makan sahur, yaitu ketika mendekati waktu imsak, karena Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan agar makan sahur, walau hanya dengan seteguk air. Tujuannya adalah agar supaya tubuh kita tetap mampu melakukan kegiatan pada siang hari. Sunnah puasa yang terakhir yaitu memperbanyak amal kebajikan dan memberi
sedekah kepada fakir miskin. Ananda yang solih dan solihah, ketentuan puasa yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam berpuasa, kita harus menjaga agar puasa kita tidak batal. Maka kita harus mampu menghindari beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya adalah yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Maksudnya adalah apabila makan dan minum dilakukan dengan tidak sengaja, misalnya karena lupa, puasa kita tidak batal. Tetapi harus segera menghentikan makan. Begitu ingat bahwa kita sedang berpuasa. Sedangkan apabila disengaja, maka puasa kita akan batal. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Apabila kita muntah tanpa disengaja, maka puasanya tidak batal. Sebaliknya, apabila kita disengaja muntahnya, maka puasa kita akan batal. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Yang kelima adalah murtad, artinya orang yang dengan sengaja keluar dari agama Islam. Sedangkan yang keenam, sengaja menghisap asap rokok atau asap lainnya, sehingga itu merupakan satu hal yang bisa membatalkan puasa. Yang terakhir yaitu sengaja memasukkan benda ke kerongkongan atau ke pori-pori kulit. Ananda yang solih dan solihah, ketentuan puasa Ramadan yang selanjutnya adalah tentang hal-hal yang merusak pahala puasa. Ada beberapa perbuatan yang tidak boleh dilakukan saat berpuasa, tetapi tidak membuat puasa menjadi batal. Perbuatan itu contohnya adalah berbohong, menyakiti teman, bertengkar, marah-marah, mencaci maki, dan perilaku tercela lainnya. Semua itu tidak membuat puasa kita menjadi batal, tetapi dapat merusak atau menghilangkan pahala puasa kita. Ketentuan puasa yang selanjutnya adalah orang yang boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengqadhonya, yaitu yang pertama adalah orang yang sakit, yang kedua adalah musafir atau orang yang sedang berpergian. Musafir yang kuat berpuasa adalah lebih baik baginya, tetapi jika tidak kuat, maka musafir tersebut boleh tidak berpuasa atau boleh berbuka apabila sedang berpuasa. Sedangkan yang terakhir yaitu wanita hamil yang mengkhawatirkan janinnya atau menyusui yang mengkhawatirkan kesehatan anaknya boleh tidak berpuasa Ramadan, tetapi wajib mengqadha dan membayar fidyah. Ananda yang solih dan solehah, ketentuan puasa Ramadan selanjutnya adalah orang yang boleh tidak berpuasa tetapi wajib membayar fidyah. Di antaranya adalah yang pertama, orang yang sudah lanjut usia atau manula atau orang yang sudah lemah
sehingga tidak bisa melakukan berpuasa. Yang kedua yaitu wanita hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan kesehatan anaknya. Sedangkan yang terakhir yaitu sakit yang menahun yang tidak ada harapan untuk sembuh kembali. Ananda yang sholih dan sholihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah. Kita meyakini bahwa setiap ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada hikmahnya. Salah satunya adalah ibadah puasa. Hikmah dari berpuasa di bulan Ramadan yaitu yang pertama adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah puasa yang kedua yaitu melatih kejujuran kita, di mana pada saat kita melakukan ibadah puasa, kita menahan diri dari lapar dan dahaga meskipun tidak ada yang melihat, karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Hikmah puasa yang ketiga yaitu melatih kesabaran, di mana kita beribadah puasa juga dapat melatih sikap sabar kita. Dengan berpuasa, kita dilatih untuk bersabar menghadapi berbagai macam godaan dan cobaan. Di samping itu, kita juga harus bersabar untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hikmah puasa yang keempat adalah menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama, di mana dalam ibadah puasa kita merasakan derita lapar dan haus. Derita lapar dan haus adalah hal yang biasa dialami oleh orang-orang fakir. Hal ini menunjukkan bahwa puasa memberikan pelajaran agar manusia memiliki kepekaan sosial terhadap fakir dan miskin, sehingga puasa melahirkan orang-orang yang berjiwa sosial yang sangat peduli terhadap orang lain. Sedangkan hikmah puasa yang terakhir adalah sehat jasmani dan rohani, karena puasa juga dapat membuat badan kita menjadi sehat. Selama berpuasa, kita makan dan minum secara teratur, yakni pada saat sahur dan berbuka puasa. Jadi, alat pencernaan di dalam perut kita akan bekerja secara teratur. Selain itu, alat pencernaan kita dapat beristirahat pada siang hari. Ananda yang sholih dan sholihah, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat Ananda pahami serta bisa Ananda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa agar apa yang Ananda dapatkan hari ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ananda yang sholih dan sholihah, tetap jaga kesehatan dengan menjalankan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ananda yang sholih-sholihah, berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.